Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 351. Bismillahirrahmanirrahim. Selain zakat itu akan mengantarkan umat Islam kepada kejayaan dan kebahagiaan, juga Allah menjelaskan bahwa keduanya akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di akhirat. Untuk itu Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Artinya, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Artinya, apa yang kalian lakukan berupa kebajikan, kalian akan mendapatkan pahala kelak di akhirat di sisi Allah ketika seluruh amal umat manusia ditimbang Allah. Di ayat lain di surah Al-Zalzalah ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Maksud ayat tersebut ialah akan menjumpai pahala Allah kelak di sisinya, sebab pahala itulah pendorong bagi seseorang untuk mengamalkan suatu perbuatan. Kemudian pada akhir ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap individu agar mengerjakan perbuatan secara ikhlas. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala perbuatan kalian, baik kecil ataupun besar. Tidak ada sesuatu yang samar ataupun abstrak dalam pandangan Allah tentang yang baik atau yang tidak baik. Semuanya jelas di dalam pandangan Allah. Jelas di dalam ayat ini mengandung dorongan berbuat baik dan sebaliknya juga mengandung ancaman. Di antara nasihat yang diucapkan Ali, jika ia memasuki tanah pekuburan, ia mengucapkan keselamatan. Semoga ada pada kalian, wahai orang-orang yang menghuni tempat sepi dan sunyi ini, yakni orang-orang beriman, laki-laki atau wanita. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, akan halnya rumah-rumah tempat tinggal mereka selama hidup di dunia telah dihuni oleh orang lain. Harta benda telah dibagi, dan istri-istri atau suami telah menikah lagi. Itulah berita yang ada pada kami yang masih hidup. Ingin sekali kami mendengar berita kalian, tetapi demi Allah yang nyawaku berada pada kekuasaannya, jika mereka bisa berbicara, pasti mereka akan mengatakan, bekal paling baik tidak lain kecuali takwa. Di dalam hadis sahih dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin.
shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Artinya, jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. Dan 3. Anak soleh yang mendoakan ayah ibunya. Pengertian sedekah jariyah termasuk sumbangan untuk pembangunan masjid, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat pemukiman orang yang tidak mampu. Pengertian ilmu yang bermanfaat ialah termasuk apa yang ditulis oleh seseorang buah pena yang bermanfaat atau mengajar ilmu agama semasa hidupnya dan lain-lain. Pengertian anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya hanya terbatas bagi anak yatim yang soleh. Sebab pahala hanya bisa diterima dari seorang yang soleh. Tentang dosa yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tua tidak terlibat dalam urusan dosa tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hal tu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitaba kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya ayat 111, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenarannya jika kamu orang yang benar. 112 artinya, tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 113 artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani itu berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka
berselisih padanya. Pengertian secara umum di dalam ayat ini Allah menjelaskan dua tingkah laku kaum Yahudi. Pertama, menyesatkan orang-orang selain mereka. Alasan mereka kebenaran itu tidak berasal dari orang lain lantaran para nabi hanya khusus diturunkan dari kalangan Yahudi. Kedua, orang-orang Yahudi menganggap orang Nasrani itu sesat, dan sebaliknya kaum Nasrani menganggap kaum Yahudi itu sesat. Namun pada kenyataannya, kitab yang mereka baca dan pegang berasal dari kitab Nasrani, dan kitab Nasrani itu berfungsi melengkapi kitab orang Yahudi. Ringkasan kisah ini ialah mereka benar-benar telah menjadi pengabdi nafsu masing-masing. Perkataan yang mereka keluarkan sama sekali tidak bisa dipercaya dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Tuduhan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpalingnya mereka dari iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bukan merupakan tanda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan kebenaran.